Oke, saya. Oke, kembali lagi ke di sini memasukkan database terbaru dulu ya. Oke, kira-kira setelah kita masukkan database terbaru, ini kita select, kemudian kita quit. Nah, selanjutnya ada beberapa tools atau di sini apa ya, intinya ini ada menu-menu untuk memudahkan proses matching dengan database ini. Nah, pertama itu kita bisa lakukan smooth raw data. Nah, untuk apa smooth ini? Untuk menghilangkan apa ya istilahnya background-nya ini supaya tidak terlalu tinggi atau tidak terlalu bergelombang gitu. Jadi kita bisa lakukan smooth. Kemudian kita lakukan profile fitting. Nah, ini ada dua profile fitting yang kita lakukan. Yang pertama itu profile fit. Ini bisa pakai shortcut dengan memencet F5. Ini kita profile fit. Nah, kemudian satu lagi itu kita lakukan profile fitting untuk fit dua datanya atau sudutnya ya. Oke. Setelah kita lakukan profile fit, di sini kita bisa langsung lakukan proses matching ya, atau di sini pencocokan fase atau identifikasi fasenya ya. Nah, sebelum kita run match, kita juga tandai dulu untuk setiap puncaknya. Caranya bagaimana? Caranya teman-teman di sini bisa lakukan zoom untuk setiap peak-nya ya. Di sini ada beberapa peak. Kemudian kita bisa, nah ini salah satu peak-nya. Kemudian pertama kita tekan Ctrl X untuk memunculkan garis hitam. Garis hitam ini untuk apa? Untuk supaya kita lebih jelas dalam menandai setiap puncaknya. Nah, setelah kira-kira berada di tengah setiap puncak, kita tekan Ctrl plus klik kanan. Nah, itu untuk satu puncak. Kemudian kita pindah lagi ke puncak yang lainnya. Nah, ini ada sedikit puncak. Ini juga kita lakukan. Nah, terus Ctrl X juga. Full pattern lagi. Kemudian kita tandai lagi. Ini Ctrl X. Ini juga kemudian kita lakukan Ctrl X. Nah, ini ada sedikit, kita juga tandai. Nah, ini kita Ctrl X lagi. Nah, terus sampai ini kita tandai. Kita tandai lagi. Kemudian kita tandai. Terus setiap puncaknya. Nah, ini untuk yang ada bahunya seperti ini kita identifikasi sebagai dua puncak. Satu, kemudian ini dua. Ini juga kita tandai. Ini kita tandai lagi. Ini sudah, kemudian yang terakhir ini kita tandai. Kita tandai juga di sini. Nah, sampai selesai semua. Oke.
setelah kita tandai semua puncaknya di sini, baru kita bisa lakukan run match di sini. Nah, kita tunggu dulu sampai proses pencocokan ini selesai. Ini masih load. Nah, setelah itu di sini muncul beberapa entry untuk kemungkinan fase dari yang ada di sini ya. Nah, di sini tadi untuk riwayat sampelnya ini terdiri dari zircon sama silica quartz. Jadi di sini sudah muncul untuk zircon sama silica quartz-nya. Kemudian untuk europium di sini kita nggak menggunakan europium karena di sampelnya tidak ada, dan yang lainnya pun di sini kita hanya fokus pada zircon dan silica quartz ini. Nah, di sini ada yang berwarna biru, ini experimental pattern atau sampel yang hasil XRD dari sampel yang kita miliki. Kemudian ada calculated pattern. Nah, calculated pattern ini yang kita coba lakukan identifikasi di sini. Sorry, ini. Nah, ini kita coba lihat satu dulu untuk zirconnya di datasheet-nya. Ini nomor entry-nya yaitu 969002561. Nah, ini untuk zircon. Kemudian strukturnya ini tetragonal, secukupnya 141. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian kalau kita coba hilangkan lagi, kita bisa coba pilih yang lainnya di sini. Dan kita lihat lagi untuk cocok posisi di puncak dari setiap dari data difraksi ini dengan database-nya. Jadi kita lihat dulu kecocokan dari setiap puncaknya di sini. Nah, ini kan agak ke kanan. Kemudian kita cari lagi yang lain. Ini juga masih ke kanan. Jadi si hasil database-nya ini untuk strukturnya sama, cuman dia letaknya itu di sini lebih kanan dari data XRD yang kita miliki di sini. Kita coba lihat yang lainnya lagi. Nah, ini juga sama, pergeserannya hampir mirip. Nah, jadi hampir semuanya ini untuk yang zircon, dia berada sebelah kanan dari puncak dari sampel yang kita miliki.
Sampai sini itu untuk yang zirconnya. Jadi kita bisa coba untuk kita lakukan pencocokan atau kita cari dulu yang zircon ini ZrSiO4. Nah, ini ada FOM, figure of merit, atau di sini tingkat kecocokannya ya. Nah, kalau misalkan ini semakin hijau sampai 1, berarti itu semakin dekat dengan hasil data yang kita miliki. Nah, semakin bawah itu semakin dia semakin jauh dari data yang kita miliki, data XRD yang yang ada di sini, dan database ini lebih jauh dari data yang kita miliki. Nah, itu. Kemudian di sini yang paling tinggi itu adalah yang ZrSiO4 yang paling atas sini. Tadi kita lihat dulu strukturnya. Ini yang tetragonal ya. Kemudian ada lagi di sini, ini juga tetragonal. Kita coba lihat dulu. Sampai di sini juga ini masih tetragonal. Jadi semuanya di sini hampir bisa dipastikan bahwa zircon di sini ini yang kita miliki adalah zircon tetragonal. Jadi kita bisa pilih yang pertama ini. Untuk quality-nya ini C itu berarti dia good ya untuk quality-nya. Kalau bintang dia excellent atau sangat cocok dengan data yang kita miliki di database-nya ini. Nah, ini kita masukkan select as matching. Nah, di sini puncak-puncaknya hampir mengenai setiap. Nggak diubah ya Mas ini. Ininya apa? Ada tambah-tambahannya. Tambah-tambahan apanya? Di bagian mana ya tambah? Mas Noval ikut karena ada pertanyaan tadi. Apa ya tadi? Alumina itu terkait membrannya itu. Apa ya, lupa. Nah, ini kita tunggu dulu untuk proses matching-nya ini. Nah, ini untuk match phase-nya sebagai zircon dengan struktur tetragonal. Jenis phase group-nya 141. Kemudian satu lagi kita cari yang silica quartz-nya. Di sini ada SiO2-nya. Nah, ini kita lihat dulu strukturnya. Ini strukturnya itu triclinic, SiO2 triclinic. Kemudian kita cari dulu yang lainnya. Nah, ini ada SiO2 quartz. Jadi di sini kita pakainya yang SiO2 quartz. Nah, kita pilih select as matching. Ini agak lama karena kita pakai profile file tadi. Kita coba lihat untuk nah, jadi di sini untuk hasil dari match-nya untuk zirconnya itu hasil kuantitas dari zirconnya itu sekitar 50%. Kemudian yang SiO2-nya itu sekitar 49%.
Tapi di sini kan untuk match ini kita bisa pakai Retica untuk sebagai refine yang lebih akurat daripada match-nya. Ini baru perkiraan untuk yang match-nya ini sekitar 50 sama 49%. Dan nanti untuk lebih akuratnya kita bisa lakukan kuantitas dari setiap fasenya itu dengan Retica nanti. Nah, sampai sini mungkin ada yang ditanyakan terlebih dahulu untuk pencocokan setiap fase dari setiap puncaknya di sini. Nah, kemudian untuk yang hasil pencocokan di sini, kita juga bisa lihat untuk data kristalografinya. Ini dari COD atau Crystallography Open Database. Nah, kita bisa klik untuk linknya. Kita lihat saja di hasil download. Jadi nanti di sini kita bisa download hasil pencocokan atau di sini match hasil matching dari software match ini sebagai database yang cocok dengan sampel kita untuk selanjutnya kita dapat identifikasi fase dari sampel yang kita miliki. Nah, di sini kita dapatkan bahwa sampel yang kita lakukan match di sini itu memiliki fase zircon dan juga fase SiO2 quartz ini. Jadi kira-kira seperti itu untuk software match ini. Kemudian untuk melihat hasilnya, kita bisa lihat di sini. Nah, ini untuk reportnya. Jadi hasil dari match fase analisisnya. Nah, di sini ada detail dari setiap fasenya dan juga ini kandidat-kandidat untuk pencocokan fasenya itu. Jadi kita bisa simpan hasil match di awal ini. Jadi ada experimental pattern, tadi hasil data XRD yang kita miliki. Kemudian ada calculated pattern, itu hasil pencocokan dari sini, dan juga di sini list dari setiap peak-nya dari zircon dan juga Si quartz-nya, SiO2 quartz-nya. Nah, ini kita bisa simpan ataupun kita juga bisa print sebagai hasil akhirnya ya. Ini ZHCl kita bisa rubah jadi ZSC, zircon silicon quartz di sini. Kita bisa simpan. Kira-kira seperti itu untuk proses pencocokan match. Jadi yang pertama itu kita lakukan setting dulu untuk match-nya. Tadi kita pilih batch-nya, kita centang semua. Kemudian kita lakukan di sini pattern-nya, kita rubah, kita smoothing dulu datanya, kemudian kita lakukan profile fit. Di sini ada profile fit-nya itu profile fit, kemudian fit 2 tetanya. Nah, setelah itu kita pilih setiap puncaknya dengan cara menekan kontrol plus klik kanan untuk setiap puncaknya. Baru kemudian kita run phase identification-nya, dan terakhir kita pilih mana database yang cocok dengan data yang kita miliki. Kira-kira seperti itu untuk proses identifikasi fase dengan menggunakan software match-nya. Mungkin ada pertanyaan terlebih dahulu?
Misi Kak, Ya, silakan. ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Imam Ramadan dari Universitas Negeri Makassar. Ya. Yang mau saya tanyakan Kak, itu kan tadi pas pencocokan database dengan sampel, itu terdapat pergeseran hampir beberapa puncaknya itu terdapat pergeseran dengan database. Itu enggak apa-apa Kak? Atau misalnya kalau misalnya pergeserannya hampir setiap puncak sama, itu boleh diabaikan? Sebenarnya untuk pergeseran, ini kan nanti juga di Retika itu ada sampel displacement. Jadi di sini untuk pergeseran itu, sebenarnya kan yang ideal itu si database-nya itu istilahnya dia sangat, apa ya, istilahnya ketika si data kita di sini, kemudian database-nya sebelah kanan, harusnya kan di sini semua kan, cocok banget di sini. Tapi di sini sebenarnya, kalaupun ada pergeseran, di sini yang penting pergeserannya itu adalah konsisten gitu. Jadi misalkan ini ke kanan dengan ukuran kira-kira dari sini ke sini lah. Kemudian di data di puncak yang lainnya itu kira-kira gesernya kemana? Apakah ke kiri atau ke kanan? Nah, kalau misalkan dia ke kanan, dia masih konsisten ke kanan, berarti itu masih memungkinkan bahwa database itu sesuai dengan sampel yang kita miliki. Ya tadi idealnya memang harus pas gitu kan untuk fitting ini. Tapi kalaupun dia bergeser, itu kita lihat dulu dia bergesernya ke arah mana, kemudian dia di sini apa ya istilahnya, dia konsisten gitu, gesernya ke kanan semua. Atau kalaupun di sini masih belum, ini kan namanya pencocokan ya. Jadi di sini untuk proses pencocokan itu kadangkala tidak langsung cocok ketika kita pilih versi yang itu. Tapi bisa kita cocokkan kembali itu dengan menggunakan retika tadi. Jadi kalau menggunakan retika itu kan kita yang refine satu persatu dari setiap parameternya itu kita coba refine. Jadi nanti bakalan kelihatan apakah fase yang kita pilih di match ini cocok ataupun enggaknya gitu. Jadi dari pencocokan di sini harus ditindaklanjuti dengan software retika nanti untuk kita coba refine apakah face yang kita pilih di match itu cocok atau enggak gitu. Jadi kita bisa pastikan lagi intinya di software retika nanti. Bagaimana? Apakah terjawab atau masih ada yang ditanyakan? Udah enggak Kak? Makasih Kak, udah jelas. Siap. Untuk match ini apakah bisa diikuti untuk prosesnya? Nah ini sebenarnya saya sudah coba untuk membuat tutorialnya ya. Jadi untuk yang ini ada langkah-langkahnya. Tapi di sini saya hanya teks saja, jadi nggak ditampilkan gambarnya. Jadi untuk step pertama itu kita buka dulu filenya, kemudian kita lakukan setting di optionnya, dan kemudian nanti proses smoothing, profile path, kemudian fit dua datanya, dan tadi Ctrl X untuk memunculkan garis hitam, kemudian tekan 2 kali untuk menghilangkannya, dan kita pilih setiap pick-nya itu dengan Ctrl plus klik kanan, run fast identification, kemudian add data to matching, file yang kita pilih, kemudian lihat datasheet-nya, dan juga kita coba cek lagi tadi pick list-nya ya. Jadi kira-kira seperti itu untuk pencocokan ini. Nah, kalau kita nggak puas di sini, kita bisa lakukan proses match ulang. Jadi, misalkan yang ini tadi bergeser ya ke kanan. Nah, kita bisa hilangin dulu yang ada di sini tadi, dan kita pilih lagi mana yang lebih pas dengan puncaknya. Jadi kira-kira seperti itu untuk proses identifikasi fase dengan software match. Jadi intinya kita harus tahu juga riwayat sampelnya apa, kemudian disintesisnya dengan cara apa, dan kira-kira hipotesis
hasil akhirnya itu paste-nya apa saja. Baik, ada pertanyaan lagi atau kira-kira sudah bisa diikuti dan bisa dilakukan proses match ulang gitu untuk contoh data yang ini. Jadi jadi nanti kita bisa pilih ulang, kita masukkan ke sini, kita juga bisa delete dulu, baru kita pilih yang lainnya gitu untuk proses pencocokan fase dari match ini. Oke, ada pertanyaan lagi? Jika tidak ada, mungkin saya lanjutkan ke software selanjutnya yaitu Retika. Nah, jadi di Retika ini, saya sebelumnya ini mencoba beberapa kali untuk proses match ini, dan saya coba beberapa data COD yang dari software match ini menunjukkan database-nya. Jadi selain identifikasi fase di software match ini bisa digunakan selanjutnya untuk proses refine dengan menggunakan Retika. Tadi untuk Retika sendiri tadi kan bisa kita dapatkan juga komposisi fase, kemudian strukturnya itu apa, kemudian nanti ada juga parameter kisi dan yang lainnya untuk yang proses refine dari Retikanya. Oke, saya lanjutkan terlebih dahulu untuk Retikanya ya. Nah, ini untuk tampilan software Retikanya ya. Jadi untuk software Retika kira-kira tampilannya seperti ini. Ini ada beberapa menu, file, edit, model, retrieve, information, kemudian help. Nah, di sini juga ada beberapa icon atau di sini ini asalnya dari model ini ya. Di model ini ada general, paste, histogram, dan kemudian sampel. Jadi beberapa parameter dari keempat ini yang kita coba lakukan proses refine. Nah, caranya bagaimana untuk proses refine ini? Pertama itu kita harus buat dulu, saya close dulu ya. Saya close dulu. Saya tampilkan dulu dari awal. Nah, ini untuk yang masih polosnya ya. Jadi pertama kita buat model terlebih dahulu. Nah, ini ada new input. New input ini yang kita jadikan model terlebih dahulu. Nah, di sini untuk di histogramnya ini kita ubah dulu jadi calculation untuk model yang akan kita pakai nantinya. Kemudian di sini ada jumlah fasenya. Jumlah fase yang kita punya itu ada 2 fase, sehingga kita masukkan 2 fase. Kemudian untuk fase pertamanya, dia ada berapa atom? Tadi kan ada zircon. Zircon itu dari ZR, Si, sama O. Jadi kita masukkan 3 atom. Kemudian untuk yang keduanya itu SiO2 atau silika quartz. Jadi kita masukkan 2 atom. Nah, kita oke terlebih dahulu. Kemudian kita simpan terlebih dahulu untuk modelnya. Jadi kita namakan terlebih dahulu model ZSC. Nah, untuk namanya terserah ya. Untuk namanya ini saya namakan saja ZSC sebagai zircon silika quartz. Nah, ini saya kasih nama model ZSC aslinya. Oke, setelah disimpan. Nah, setelah disimpan, kita klik model, kita masuk ke masing-masing ini, ada 4. Nah, kita masuk ke general. Nah, kita kasih dulu judulnya,
Ini ZSG. Kemudian untuk read datanya, biar bisa mengikuti ya. Ini kita ganti ke CPI. Kemudian yang ininya no file. Nah, untuk bisa lebih ininya, ini saya juga udah coba untuk menulis untuk tutorialnya. Nah, jadi sebelum kita lakukan refine, kita juga membuat dulu modelnya terlebih dahulu. Nah, kira-kira di sini terlihat ya untuk proses atau tutorial untuk membuat modelnya. Tadi kita sudah ke histogram, kemudian kita ubah jadi CPI, kemudian no file, kita ganti namanya, dan kita klik OK. Nah, kemudian kita masuk ke histogram. Nah, histogram ini tergantung dari sudut XAD yang digunakan ya. Misalkan di sini kita pakainya itu 10 sampai 70 derajat. Nah, kemudian kita sesuaikan dengan set dari alatnya ya. Misalnya di sini untuk data step-nya untuk alat XAD yang ada di ITS, ini kita pakai 0,02 dan zeronya itu minus 0,026. Jadi kita coba pakai saja di sini 0,02, kemudian zeronya itu minus 0,026. Nah, ininya webtank satunya itu 1,54056 dan webtank 2-nya itu 1,54433. Nah, kita klik OK untuk histogramnya. Lanjut kita masuk ke paste. Nah, di paste-nya ini tadi kan ada data yang kita download dari hasil match tadi kan. Nah, jadi kita bisa buka ini untuk data match yang sudah saya download dari hasil match tadi. Nah, ini untuk ZRSIO4-nya kita buka yang ini. Nah, kemudian kita masukkan satu persatu untuk data yang ada di sini ya, di kristalography.net tadi hasil dari match yang saya lakukan. Nah, di sini untuk testnya namanya saya ganti aja jadi ZIRCON. Nah, kemudian untuk space group-nya tadi juga ada. Di sini space group IT number-nya itu 141. Kita klik saja 141. Jadinya itu I41AMD. Nah, ini juga sama I41AMD. Kemudian kita ganti parameter casing-nya atau cell length ya di sini. Ini 6,6042. Kita ganti 6,6042. Nah, A sama dengan B karena di sini tetragonal. Jadi tinggal kita masukkan yang C-nya itu 5,9796. Oke. Nah, kemudian kita masukkan juga di sini untuk name type XYZ-nya. Dari mana ini? Ini ada di bawah sini. Ini atom state X, Y, dan Z. Jadi atom label itu di sini. Ini X, Y, dan ini Z. Jadi kita isi di sini. Ini ZR, ini SI, ini tetap O. Ini ZR-nya itu valensinya berapa? Sini kita pakai ZR yang 4. ZR. Nah, ZR 14. Kemudian SI juga. SI, di sini SI. Ini SI 14. Dan ini ada oksigennya O. O-nya itu -2. Kemudian kita isi XYZ-nya. Ini 0, Y-nya 0,75. Ini Y-nya 0,25.
Ini X-nya 0 juga, ini 0,066. Ini 0,066. Nah, ya ini Z-nya. Ini 125, jadi 0,125. Kemudian yang ini 0,375. Nah, yang terakhir itu Z-nya 1951. Jadi kita sudah masukkan di sini X, Y, Z-nya. Kemudian kita lihat untuk fase 2-nya, ini fase 1 sudah. Ini fase 2-nya, berarti tinggal ini SiO2 quartz. Nah, ini sudah, kita cari yang SiO2. Nah, ini untuk SiO2. Ini SiO2 quartz. Nah, untuk space group-nya di sini nggak ada nomornya. Jadi kita coba cari, ketikkan saja P space 32 space 2 space 1. Jadi ada di sini. Nah, ini trigonal heksagonal. Jadi trigonal heksagonal ini di sini juga ada. Jadi sudutnya itu 90 derajat, 90 derajat antara A dan B-nya, dan juga di sini A B terhadap C-nya 120 derajat. Jadi kita isi lagi parameter kisinya sesuai dengan data COD-nya. Sini 4,9297. Ini juga sama, A sama dengan B. Kemudian C-nya 5,4151. 4151. Nah, kita isi lagi di sini untuk atomnya. Ini Si, yang ini tetap O. Ini Si-nya, valensinya Si plus 4, kemudian ini oksigen minus 2. Nah, jadi kita isi lagi untuk X, Y, Z-nya. Jadi ini untuk X-nya 0,47230. Nah, kemudian yang ini, yang O-nya itu 0,41410. Y-nya 0. Dan sini Y-nya itu 0,263. Dan Z-nya kita isi ini 0. Bawahnya itu 0,12240. Nah, jadi ini sudah diisi. Kemudian untuk yang pertama, phase pertama zirkonnya juga ini sudah diisi. Nah, terakhir untuk phase-nya kita lakukan set all atom to full occupancy. Kita klik. Satu lagi, ini juga kita klik. Set all atom to full occupancy. Oke, untuk phase kita sudah selesai. Kita lanjut lagi. Setelah phase, di sini, nah ini diisi dari data chipnya, kemudian kita ganti informasi sampelnya. Jadi di sini kita masuk ke sampel atau F8. Nah, di sini kita ganti untuk UVW-nya. Jadi ini bagian dari peak shape-nya atau bentuk dari peak-nya. Ini juga bergantung pada instrumen. Jadi harus disesuaikan dengan instrumen yang digunakan untuk pengukuran data X tadinya. Nah, ini untuk U-nya ini 0,0121, kemudian P-nya minus 0,0121, dan
W-nya itu 212, 0,0212. Nah, ini sudah untuk zircon. Nah, terus selanjutnya itu untuk yang SiO2 kuartnya. Kita bisa isi lagi. Ini 0,0121, ini 0,0121 minus yang ini 0,0212. Oke. Nah, ini kita sudah dapat untuk model yang sudah kita isi parameternya disesuaikan dengan alat yang kita punya, dan juga kita sudah masukkan untuk database yang kita punya juga tadi hasil dari match-nya. Nah, kemudian dari sini kita simpan lagi. Nah, ini jadi kan ini model yang asli, yang ini model saya namakan model awal saja karena belum dilakukan proses refine. Nah, setelah itu baru kita bisa lakukan proses refine. Setelah tadi kita simpan untuk modelnya, kita melakukan nah, kita ganti namanya untuk proses refine-nya supaya data model yang kita miliki itu nggak rusak. Maksudnya gini, kalau misalkan setelah refine kita dapat refine-nya yang jelek, itu kan nggak bisa kembali ke awal. Jadi kita simpan untuk modelnya, kemudian data-data yang maksudnya di tengah proses refine, sebelum proses refine-nya itu jadi jelek ya, atau peak-nya itu nggak sesuai dengan fitting dari sampelnya. Kali ini kita kasih nama saja JST praktek 1. Nah, setelah kita simpan, baru di sini untuk melakukan proses refine. Nah, ini ada yang harus dirubah dulu, itu histogramnya. Kita ubah dari calculation ke data untuk proses refine-nya. Nah, setelah dirubah dari calculation ke data, nah ini ada prosedur yang dilakukan untuk melakukan proses refine. Nah, ini proses yang pertama itu lihat background-nya, tapi ini juga bisa kita lakukan dari faktor skala atau phase scale-nya dulu. Jadi boleh dari background-nya dulu, boleh dari phase scale-nya dulu untuk proses refine-nya. Nah, kalau misalnya kita dari phase scale atau faktor skala dulu, berarti kita masuk ke phase. Nah, kemudian kita lihat phase scale-nya di sini 0,01. Nah, cara untuk merefine itu kita buat lebih kecil dulu. Misal di sini saya buat 0,00001 atau 1 per sejuta. Kita centang untuk merefine. Oke. Terus apa yang dilakukan untuk merefine? Nah, ini ada refill. Jadi untuk refine-nya ini kita pilih refine atau pencet F10. Refine. Oh iya, di sini ada data yang perlu dimasukkan. Data yang mana? Data yang tadi kita miliki itu. Jadi ini ada data uji coba analisis XRD. Kemudian kita buka saja uji XRD-nya. Nah, yang di sini .rd tidak bisa digunakan, tapi kita bisa gunakan yang .xt-nya untuk hasil XRD-nya atau sampel hasil XRD-nya. Jadi kita masukkan di sini sebagai data, ini sebagai input dari model yang kita miliki. Nah, nanti untuk menampilkan gambar atau hasil dari proses refine-nya, kita centang dynamic plotting. Nah, kita start. Ini masih new refinement. Kemudian step. Nah, ini untuk melakukan proses refine-nya. Nah, kalau misalkan sudah dirasa dia sesuai, nah kita bisa lakukan update finish. Ini update, kemudian finish. Nah, cara yang kedua tadi setelah kita membuat model, ini juga kita bisa langsung buka F10-nya, kemudian kita buka dari hasil model yang kita miliki. Bisa dari sini, kita juga bisa, di sini ada
modal untuk Retika untuk data yang dibagikan. Jadi untuk modelnya kita bisa gunakan yang ini. Ini kan yang tadi sudah kita masukkan. Jadi ada beberapa model. Kita pilih saja model yang kiranya bisa sesuai dengan hasil refine kita. Kita pilih, misalkan saya coba model aslinya ini untuk modelnya ya. Jadi bisa seperti itu, bisa langsung intinya kalau kita sudah punya modelnya, kemudian baru buka data hasil XRD-nya. Jadi ini lebih cepat kalau misalkan kita udah punya modelnya. Nah ini juga sama, kalau udah model berarti ada yang harus dirubah di histogramnya. Ini jadikan ke data lagi. Jadi seperti itu untuk proses memanggil model yang kita buat. Kita lihat lagi di sini. Nah, jadi ini untuk model yang baru kita masukkan tadi. Nah, kita pilih lagi untuk modelnya. Nah, jadi kita coba yang ini. Ini oke. Kita lihat lagi. Nah, ini JST. Histogramnya sudah. Kemudian base-nya kita lihat juga. Oke ya. Oke, kemudian baru di sini kita bisa lakukan proses refine tadi. Oke, datanya oke. Kemudian kita simpan dulu sebelum melakukan proses refine ya. Jadi kita namakan saja ini yang kedua. Jadi tadi ada dua cara, kemudian ini oke. Nah, setelah oke, baru kita lakukan tadi, kita ubah Pascal-nya dulu. 0,0001. Oke. Oke juga. Kemudian pencet F10. Kemudian ganti ke dynamic plotting. Step. Oke, update. Finish. Kemudian di sini kita juga ganti Pascal-nya untuk fase yang kedua. Ini 0,0 di 1/1000. Saya di sini pilihnya. Kemudian refine lagi. Nah, jadi di sini hasil refine-nya itu yang kita bisa lihat di sini adalah gambarnya. Apakah dia puncak-puncaknya sudah, nah ini ada puncak-puncak yang merah itu sebagai calculated, yang hitam itu sebagai data yang kita miliki, dan hijau itu errornya di sini. Nah, si RP-nya ini sudah di bawah 100, berarti hasil dari Pascal ini sudah istilahnya database ini sepertinya bisa cocok di sini. Nah, kemudian setelah itu untuk menyimpannya klik update baru finish. Jadi kalau misalkan tidak diklik update-nya, dia tidak akan berubah dari hasil sebelum refine-nya. Nah, kemudian tadi setelah Pascal-nya diganti, ini urutannya centang background-nya. Jadi background-nya juga kita refine supaya model background itu di histogram. Ini ada B0, B1, B2, B3. Nah, ini untuk background-nya ya. Jadi kita klik saja untuk background-nya sampai B3. Ini ada di persamaan juga untuk background-nya. Jadi kita klik untuk refine background-nya. Pencet F10 lagi.
dynamic floating, kemudian start. Nah, ini background-nya sudah sama ya di sini dengan data yang kita punya. Oke, update, finish. Selanjutnya, itu centang parameter key-nya. Jadi, kita pilih paste, kalau parameter key, kita centang parameter key-nya. Ini untuk fase yang pertama ya. Jadi kita pencet F10 lagi, kita klik start, select lagi. Nah, ini udah mulai dia naik untuk mengisi setiap puncaknya. Oh, jadi turun RP-nya jadi 29, tadinya 90. Oke dulu. Update, finish. Nah, selanjutnya yang kedua. Jadi kita refine parameter key dari SiO2 kuarsanya. Oke. Kemudian pencet F10 lagi. Kita start, step lagi. Step lagi. Ini makin turun untuk RP-nya. Nah, sampai mentok. Oke, update. Nah, setelah parameter key, kita centang juga sampel displacement di sini. Di mana sampel displacement di histogram ini. Kita centang lagi. Jadi start, klik. Nah, sudah mulai fit di sini. RP-nya sudah 19. Update, finish, update. Kemudian setelah kita dapat dari sampel displacement, kita juga bisa centang parameter thermal. Ini juga ada di base-nya. Jadi ini overall thermal, kemudian ada juga B. Jadi ada dua bisa kita pilih overall thermalnya secara keseluruhan, atau kita bisa klik dari setiap atomnya. Saya pilih secara keseluruhan saja. Di sini overall thermalnya. Kemudian kita define lagi. Start. Oh, 18. Oke. Satu lagi untuk fase yang keduanya. Ini kita centang juga. Jadi kita refine lagi. Oke, cukup. Update, finish. Nah, setelah ini fase dan histogramnya dari parameter dari fase dan histogramnya kita sudah refine, baru kita ke bentuk dan lebar puncaknya. Yang kita centang itu U asimetri dan gamnolnya. Nah, ini dari sampel di sini. Sampel, kita centang U-nya 1 dulu, kemudian F10, kemudian step. Nah, U-nya makin baik, ini jadi 17. Oke, finish. Terus gamnolnya ini kita centang juga. Jadi 16, sudah makin kecil untuk errornya. Nah, kemudian satu lagi sampel asimetrinya. F10. Nah, baru start lagi, start. That finish. Nah, ini sudah mulai fit dengan setiap puncaknya. Jadi tadi kan di match itu dia masih ke kanan ya. Sekarang setelah retika di sini ada dia bergeser ke untuk refine-nya dia hampir sesuai dengan puncaknya. Nah, ini untuk
untuk yang zircon. Satu lagi berarti kita harus centang juga untuk bentuk dan ukuran dari si SiO kuarsanya. Oke. Nah, kita simpan dulu sebelum daripada nanti kita mengulang dari awal. Jadi kita simpan untuk step-step tertentu. Jadi kita bisa simpan dulu. Nah, tadi kita masuk lagi ke sampel, kemudian kita centang jam 0. Ini 10 lagi, kemudian start lagi, dan finish update. Nah, terus terakhir berarti dia asimetrinya. Asimetrinya kita klik lagi, kita refine. Oke, masih di 16. Oke, yang masalah itu di puncak tertingginya ya. Dia masih jauh dari puncak tertingginya. Ini juga masih belum naik. Nah, untuk kasus seperti ini, kita bisa rubah untuk U dan V-nya di sini. Ini kan dari bentuk dan di sini fungsi puncak diffraksinya. Jadi untuk melakukan proses refine selanjutnya, kita juga bisa lihat pertama itu lihat dari hasil sebelumnya. Nah, di mana di sini error terbesarnya itu ada di sini. Nah, di sini tuh HKL-nya berapa? Ini fase 1, HKL-nya 0. Di sini 0, 0, 2, 0. Jadi, kita bisa perbaiki untuk yang puncak tertingginya ini dengan melakukan refine pada preferred orientation-nya tadi. Ini jadi faktor dari sampelnya. Jadi untuk yang fase 1 berarti kita pilih zircon. Nah, kemudian ininya jadi 0, 2, 0. Jadi ini kita ubah jadi 0. Kita centang. Oke. Nah, baru kita refine lagi. Nah, sekarang untuk yang fase satunya ini peak-nya sudah naik dan errornya pun berkurang jadi 10 misalnya. Jadi ini sudah memenuhi untuk apa ya Kak, syarat dia bisa diterima untuk refine-nya. Ini di bawah 20. Jadi di sini ini untuk RP dan RWP-nya sudah di bawah 20. Jadi untuk RP dan RWP-nya ini sudah bisa diterima. Oke, finish. Nah, kemudian di sini ini kan kurang naik ya, masih kurang naik lagi. Tapi untuk puncaknya ini sudah di puncak dan ini errornya kecil. Ini juga sama, sudah menempati puncak-puncaknya. Yang ini tidak terdetek ya. Ini ada kecil. Ini juga sama. Ini sudah di posisi puncaknya. Nah, untuk selanjutnya itu kita bisa lakukan untuk mempertinggi peak-nya, kita bisa lakukan perubahan pada P dan W-nya. Untuk P-nya kita perkecil, ini kan minus 0,012, kita ubah jadi 15. Kita refine lagi. Lihat
Terus kita turunkan juga yang W-nya. Ini 21 kita ubah jadi 0,18. Kita lihat lagi. Nah, agak sedikit naik. Kemudian update, finish. Nah, terus kita coba turunkan lagi. Ini jadi minus 18. Ini masih kurang. Model sampel. Ini kita turunkan jadi 15. Nah, ini kita turunkan juga jadi minus 21. Nah, sudah lumayan tinggi. Ini sudah sampai di sini, tinggal 2 lagi. Update dulu saja. Kemudian lihat yang lainnya, ini juga masih kurang tinggi. Nah, ini terlalu tinggi. Nah, kita coba lihat dulu untuk airbag-nya. Ini harus di bawah 5. Untuk airbag-nya masih tinggi. Jadi kita coba define lagi untuk yang fase kedua. Jadi yang sampel, kemudian yang SEO2-nya. Nah, kita lihat di sini. Oh, yang ini masih kurang tinggi. Ini HKL-nya di 0,11. Berarti kita bisa ubah untuk preferred orientation-nya di sini 0,11, klik centang, kemudian kita refine. Oh, berarti jangan kita refine kalau seperti ini. Jadi kita kembalikan ke awal. Untuk yang ini tidak perlu dicentang. Kita naikkan saja. Ini jadi 15, kemudian yang ini 0,18. Jadi dari kota 10. Oh, masih belum tinggi. Akhirnya kita naikkan lagi 18, jadi 15 kita turunkan. Oke, finish. Kemudian satu lagi kita bisa refine untuk posisi dari oksigennya, karena ini bergantung pada oksigen state-nya. Jadi N-nya bisa kita centang. Oke, lebih baik. That finish. Kemudian satu lagi itu oksigen dari tes yang kedua. Oke. Lakukan refine lagi. Jadi 9,8. Update finish. Kemudian kita lihat outputnya.
Nah, sudah 3,4. Jadi error faktornya sudah bisa diterima. Nah, kemudian untuk nah di sini parameter kisinya juga sudah ada. Nah, ini untuk fase 1 parameter kisinya kita sudah dapatkan di sini untuk errornya. Jadi ini persentasenya kita dapatkan juga. Dan error brag di sini 6,12 masih tinggi. Jadi kita refine lagi. Fasenya kita ulang yang ini, jadi tetap 0,5, tidak usah di 10-nya. Dan 8. Dia 0,5, kemudian nah di sini untuk errornya, ini RP-nya 9,89, RWP-nya 12,43, ini bisa diterima, dia di bawah 20. Nah, kemudian untuk goodness of fitting, dia 2,4, ini di bawah 4, kemudian air brag-nya tadi di sini 5, di bawah 5. Jadi ini salah satu contoh ya, jika kita bisa ambil hasil refine seperti ini, untuk kriterianya sudah memenuhi gitu. Walaupun di sini peak-nya ini masih belum nyampe, ini kan intensitasnya, tapi posisinya dia sudah pas untuk setiap peak-nya ini. Jadi seperti itu. Ini untuk hasilnya kita bisa simpan, dan cara kita pindahkan dulu. Oke, kemudian kita pindahkan ke Word ataupun ke Notepad. Nah, ini untuk hasilnya 3,52. Dan kita simpan di hasil kita ya. Hasil chat SQ. Kita simpan. Kita simpan. Oke. Oke, kira-kira seperti itu untuk proses refine Retika. Nah, ini juga ada contoh lainnya ya. Ini nanti untuk mengubah nama sama seperti step-step tadi. Nah, ini untuk contoh 50% per kelas 5% rutin ini sampel TiO2. Jadi seperti itu untuk proses refine dari Retika sampai tadi mendapatkan hasilnya ya. Oke, ada pertanyaan terlebih dahulu atau ada yang ingin ditanyakan terkait dengan identifikasi fase dengan match tadi dan juga refine dengan menggunakan Retika. Misi Mas. Ya, boleh. Ini file latihannya boleh di-share nggak? Atau nggak bisa ya? Boleh, boleh. Ini udah di-share kok. Ini datanya data yang di-share. Ini dia datanya. Kalau misalkan dibuka di drive-nya, ini sudah di-share. Ini pakai modelnya tadi juga kalau misal kita buat modelnya, kita juga bisa pakai model yang sudah ada di sini. Ini udah untuk data chipnya.
kemudian ada juga hasil uji XRD-nya. Jadi bisa dicoba nanti kalau misalkan ini terlalu cepat, mungkin nanti bisa dicoba ulang untuk sampel yang ini ya. Iya. Boleh minta linknya Mas, soalnya tadi nggak sempat dapat link. Di email nggak ada? Nggak ada Mas. Di emailnya hanya link Zoom aja sama WA. Oke, tolong kirimkan emailnya, nanti saya share untuk linknya. Oke Mas. Di sini aja mungkin. Iya Mas. Saya izin bertanya, Mas. Iya, boleh. Iya, tadi kan kita membahas tentang analisis XRD menggunakan METS dan Retika ya. Nah, saya izin bertanya untuk melaporkan data hasil analisis ini yang cocok untuk di laporan di paper kita nantinya. Itu gimana? Kan biasanya kalau di paper-paper itu kan ada satu gambar, ada 3 pola difraksi yang bisa langsung dibandingin gitu, Mas. Nah, itu gimana cara membuat tampilan pola difraksi yang seperti itu? Untuk pola difraksi, ini contohnya pertama dulu ya. Tadi pertanyaan pertama itu bagaimana kita mempublish hasil data XRD yang sudah diidentifikasi fase dan juga sudah di refine ya, intinya seperti itu. Setahu saya ya, pengalaman saya untuk data difraksi ini biasanya kita cantumkan COD atau database yang kita pakai. Itu yang pertama. Kalau pakai COD disebutkan COD-nya nomor berapa. Kalau misalkan pakai JCPDS atau IC itu International Data Diffraksi, itu juga disebutkan nomornya nomor berapa. Seperti itu. Kemudian untuk datanya sendiri, pertama itu kita bisa tampilkan data refine utuh seperti tadi. Maksudnya data seperti ini ya. Jadi kita bisa tampilkan data hasil refinement-nya seperti ini. Kemudian juga kita masukkan beberapa data yang kita perlukan untuk analisis, misalkan parameter gizinya, kemudian presentasi fasenya kita bisa masukkan juga, dan juga tadi ini untuk errornya ya, RP, RWP, kemudian GOP-nya itu penting untuk dimasukkan. Ini mungkin untuk contoh di papernya. Sebentar, mungkin saya coba. Di sini untuk saya sendiri ya. Kalau saya sendiri ini untuk data XRD itu kira-kira seperti ini. Untuk data XRD ini saya gunakan hasil sintering. Jadi saya masukkan parameter gizinya, ini yang saya perlukan. Dan ini karena tetragonal, ini C dan A-nya itu berbeda ya. Tadi A sama dengan B dan C-nya berbeda. Jadi C per A-nya saya masukkan. Kemudian reliability factors atau errornya ya singkatnya. Ini saya masukkan juga. Jadi itu untuk memasukkan hasil XRD. Kemudian untuk hasilnya bisa juga seperti data XRD biasa saja. Maksudnya ini bukan data dengan refine-nya atau pencocokannya. Ini hanya data XRD biasa. Ini ditumpuk seperti ini menggunakan origin seperti itu. Jadi ini juga saya sebutkan untuk pengotornya apa. Di sini kebetulan tidak 100% murni, ada sedikit pengotor. Jadi saya sebutkan juga di sini pengotornya apa, kemudian phase yang saya gunakan itu apa gitu. Kira-kira seperti itu, apakah terjawab? Atau masih ada yang kurang dari penjelasannya? Berarti untuk menampilkan gambar yang seperti itu harus diplot ulang di origin ya, Mas? Betul, betul. Jadi nanti untuk tampilan sebenarnya untuk tampilan datanya supaya ringkas gitu dan padat lah di sini, jadi bisa pakai origin. Oke, terima kasih Mas. Sudah sangat menjawab.
Ya, mungkin ada pertanyaan lain? Oh, mungkin tambahan ya. Ini untuk teoretikalnya teman-teman mungkin bisa mencari buku ini yang saya gunakan itu Quality, BD Quality, ini untuk Element of X-ray Diffraction. Di sini sekadar teorinya saja ya, teori untuk melakukan revent dan juga dasar-dasar diffraksinya. Seperti tadi interferensi maksimum minimum di sini lebih lengkap. Jadi ini perpaduan antara sifat cahaya sama sifat kristal, atau di sini the spesifiknya ya kristal gitu kan lebih banyaknya. Kemudian satu lagi ini dari buku Yoshio Waseda, ini terbitan Springer, jadi bisa ditambah juga untuk reference atau tambahan di bagian data XRD atau diffraksi ini. Kemudian untuk tutorialnya, ini kalau perlu nanti ini saya bagikan untuk lebih mempersingkat untuk tutorialnya. Kira-kira seperti itu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi atau masih ada yang kekurangan. Tadi maksudnya ada yang belum jelas atau apa? Oke, mungkin kalau tidak ada yang ditanyakan lagi terkait diffraksi, bisa untuk filenya yang tutorialnya bisa di-share, tapi mungkin di-share-nya ini nanti saya buat Google Drive. Untuk emailnya sebentar, saya bikin linknya aja dulu ya untuk share-nya. Saya bikin baru. Kemudian order. File saja. File. Jadi di sini match yang vertikal. Nanti kurang satu lagi. Oke. Untuk filenya sudah saya share ya untuk di Google Drive. Jadi ini di open untuk umum.
Jadi silakan untuk step-step praktikannya di-download saja untuk tutorialnya. Oke. Oke, mungkin kalau tidak ada yang ditanyakan lagi atau masih ada yang ditanyakan? Oke, baik. Kalau tidak ada yang ditanyakan, Mas, ya. kalau Mas itu ada pertanyaan satu di kolom chat itu terkait persen kristalinitas. Nah, terus saya mau tanya juga terkait particle size. Oh, yang Ya, kristalinitas ya? iya sama particle size, Mas. Oh, kalau particle size sebenarnya untuk retika, saya jawab dulu yang particle size ya. Untuk retika dan match ini lebih utamanya bukan ke particle size, tapi ke crystalline size. Jadi ada beda antara partikel dan kristal ya. Kalau partikel itu lebih ke utuh, satu butir itu bisa disebut satu partikel. Tapi satu ukuran kristalin itu ukuran yang ada di dalam partikel itu. Jadi untuk partikel mungkin lebih tepatnya bisa digunakan alat PSA atau particle size analyzer. Jadi itu alat untuk lebih spesifik pada particle size. Nah, sedangkan untuk retika ini lebih cocoknya untuk crystalline size, ataupun satu lagi softwarenya itu software Maud. Mungkin di acara selanjutnya bisa ada acara untuk tutorial Maud lagi. Terus satu lagi untuk persen kristalisasi tadi sebenarnya udah ada yang menanyakan ini ya. Pertama itu berarti kita harus tahu dulu untuk yang kristalin 100% itu tingginya berapa, kemudian yang kedua itu tinggi background-nya itu berapa. Kemudian kalau misalkan saya kebetulan tadi cari itu untuk mencari derajat kristalisasi. Ternyata ini bisa digunakan software Origin untuk sampel yang mungkin masih ada amount-nya ya. Coba saya share. Jadi di sini ada cara untuk menentukan persen kristalitas atau derajat kristalisasi zat hasil XRD dengan software Origin. Mungkin mohon maaf, mungkin lebih jelasnya bisa diikuti untuk tutorial untuk menentukan kristalisasinya. Mohon maaf sekali ya Mas, untuk sekarang mungkin lebih ke refine sama face identification dengan match-nya. Oke, Mas, siap. Kasih, Mas. Perlu saya bagi linknya Mas? Yang mana, Mas? Untuk yang derajat Link YouTube-nya ini? Ya. Oh, nggak perlu, Mas. Mungkin video-video ini, Pak, video tutorial tadi yang penjelasan Mas tadi mungkin bisa dikirim, Mas. Oke, siap. Ya. Siap. Via apa, Mas, nanti videonya? Kan tadi terlalu cepat, nggak bisa ikuti dengan baik, Mas. Iya, memang waktunya terbatas ya. Saya juga paham untuk ini tuh saya menghabiskan 1 semester untuk match, retika, sama satu lagi software out. Jadi mungkin kalau 1 hari bisa terlalu cepat, makanya nanti recordingnya di-share di Google Drive lagi ya. Oke, Mas. Makasih, Mas. Siap, Mas. Siap. Sama-sama, Mas. Jadi kalau masih ada pertanyaan? Kalau tidak, mungkin saya stop recordingnya dan